Assalamualaikum, hi traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Teluh. Saya terima nikahnya Karina bin Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah. Sah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suamiku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan, saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya jalani, tapi rasa bahagia lebih bersinar di hati saya. Bagaimana tidak? Di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu, masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi, menafkahi saya dan anak saya. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto, sisi yang mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara, saya dititipkan di rumah orang tuaku. Dia berjanji akan menjemput diriku beserta putri semata wayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Berawal dari medsos, kami berkenalan dan saling tukar nomor. Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon. Namun, pertemuan kedualah yang meluluh lantahkan hatiku. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku. Hanya berselang 5 bulan perkenalan itu dan kami memantapkan diri naik ke pelaminan. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu di SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku. Ibundaku sudah lama berpulang, sesaat setelah melahirkan adik semata wayangku. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua. Namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Lokasinya berada di salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaannya cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang berdiri di sana, hanya beberapa kepala keluarga yang mendiami. Sisanya bangunan sepi yang sepertinya hanya sebagai investasi bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain dan hanya 4 rumah yang sudah terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya roboh dan dipenuhi oleh ilalang liar. Rumah yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh karena 1 kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat penuh misteri, di mana bagian pintunya terkunci menggunakan rantai. Belum lagi posisi pintunya yang menghadap kamar mandi, hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding. Aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perihal kamar itu, dan dia berkata, dulu waktu bangun salah konsep dan akhirnya menjadikan kamar itu sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyol lagi, Mas Wanto malah menggodaku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di daerah itu. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku.
Kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, kuhabiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar. Terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas kuambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun dengan derasnya. Langkahku sigap, dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung, kubuka pintu depan. Sontak aku berteriak. "Hei, siapa kamu?" Seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu. Sontak dia menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arahku. Takut wanita itu berniat jahat atau mungkin dia tidak sendiri, aku langsung berteriak. "Tolong, tolong!" Wanita itu gugup seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana. "Awas lo bangsat," katanya sembari berlari pergi meninggalkanku. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh. Tanpa sadar, aku merintikkan air mata. Pikiranku buyar, kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa selain hanya berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala terdengar panggilan memanggil. Panggilan itu seperti menangis. "Dak, Bunda di mana?" "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis, terbangun dari tidurnya. Lena sendiri saat ini sudah berusia 4 tahun. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai keinginannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan di lantai tepat di sampingku. Tanganku mulai membuat susu. Suara gedoran terdengar kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. "Astagfirullah," spontan aku berkata. Aku lupakan kejadian yang baru kualami dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan. "Siapa di dalam, Dak?" kata Lena sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar. Entah siapa yang bersembunyi di dalam sana. Ku genggam sebelah pisau sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis nan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah kuletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari, pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah. Spontan aku angkat Lena, ku peluk erat dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda bahkan tak dapat memendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah, 2 tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujanan, Dek?" kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. Takut, aku takut," kataku singkat padanya. Diambilnya Lena dari pelukku sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke rumah.
Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. Oh, dia kesini tadi. Katanya kepadaku dengan enteng. Emosiku kian memuncak saat ku katakan tentang gedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, Lupakan, kamu itu kecapean. aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tak kala kupaksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang kuterima. Kali pertama kurasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. Bukan urusanmu, kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai. Bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan selang dari kejadian itu. Hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi.